ini. Gak disangka, ternyata Valentino Rossi ikut soroti dan langsung buka suara mengejutkan begini soal hasil Veda Ega tersebut, hingga ungkap harapan besar ini untuk Veda. Di sisi lain, bos Aspar tim akui da expect Veda Ega raih hasil seperti itu hari ini. Semuanya dipastikan sangat terkejut Paul dengarnya. Wah, validkah? Tonton videonya hingga akhir ya guys. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Panggung balap Moto3 kembali diguncang oleh talenta emas asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Mengaspal di sirkuit Brno dalam lanjutan seri Moto3 Republik Ceko 2026, pembalap muda andalan Honda Tim Asia ini sukses mencuri perhatian publik internasional lewat performa impresifnya di sesi praktis. Tanpa perlu melewati drama babak kualifikasi pertama, Veda langsung mengunci tiket lolos otomatis ke kualifikasi 2 atau Q2. Keberhasilan luar biasa pembalap muda berusia 17 tahun ini tidak hanya membuat fans di tanah air bergemuruh, tetapi juga memancing perhatian langsung dari sang legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. The Doctor yang sangat paham seluk-beluk tikungan kejam sirkuit Brno langsung buka suara dan memberikan komentar berkelas yang membakar semangat. Valentino Rossi, pemilik 9 gelar juara dunia yang kini aktif mengelola tim balapnya sendiri, kedapatan memantau langsung jalannya sesi praktis Moto3 di Ceko. Melihat bagaimana Veda Ega menaklukkan sirkuit klasik yang terkenal dengan tikungan cepat atau fast flowing corners tersebut, Rossi tidak segan-segan melemparkan pujian tinggi. Dalam sebuah sesi wawancara di pedok, Rossi menyoroti kedewasaan membalap yang ditunjukkan oleh pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut. Anak muda dari Indonesia, Veda punya sesuatu yang istimewa. Dia tidak terlihat seperti seorang rookie. Cara dia mengalirkan kecepatan di tikungan atau cornering sangat bersih dan efisien. Ia memiliki bakat alami yang sangat besar, ujar Valentino Rossi. Rossi juga menambahkan bahwa adaptasi cepat Veda di sirkuit yang belum pernah ia jajaki sebelumnya merupakan modal yang sangat mewah untuk masa depannya di kejuaraan dunia. Komentar berkelas dari figur sebesar Rossi ini jelas menjadi suntikan moral yang luar biasa bagi Veda yang sedang berjuang membawa nama Indonesia di kancah global. Perjalanan Veda di seri Ceko kali ini sejatinya tidaklah mudah. Datang dengan misi bangkit setelah hasil kurang memuaskan akibat penalti long lap di seri sebelumnya di Hungaria, Veda harus langsung berhadapan dengan karakter sirkuit Brno yang menuntut fisik prima dan kejelian taktik. Sirkuit Brno memiliki total 14 tikungan, 6 kiri, 8 kanan, dengan lintasan lurus yang cukup panjang yang seringkali menyulitkan motor-motor bermesin Honda untuk menandingi akselerasi rival-rivalnya. Namun tim mekanik Honda Tim Asia berhasil meramu setup motor yang pas dikombinasikan dengan gaya balap agresif namun terukur dari Veda. Keberhasilan mengamankan tempat di Q2 memberikan keuntungan strategis yang sangat besar bagi Veda. Ia tidak perlu membuang energi dan jatah ban di sesi Q1 sehingga bisa tampil all out sejak menit pertama Q2 demi mengincar posisi starting grid terdepan atau front row. Menatap sesi kualifikasi krusial yang akan digelar esok hari, Valentino Rossi pun menyampaikan harapannya agar pembalap bernomor motor 9 itu mampu menjaga momentum positif ini. Target berikutnya jelas adalah barisan depan. Di Moto3, memulai balapan dari front row atau setidaknya 2 baris terdepan atau top 6 akan menghindarkan Anda dari kemacetan dan risiko kecelakaan di tikungan pertama. Saya sangat berharap melihatnya berada di grid depan saat balapan hari Minggu nanti, tutur Rossi. Veda sendiri mengaku sangat bersyukur atas hasil hari ini dan memilih untuk tetap membumi demi fokus penuh pada sesi kualifikasi. Dukungan dari tim, publik Indonesia, hingga apresiasi langsung dari legenda sekelas Rossi diakui menjadi motivasi tambahan yang tak ternilai harganya. Sesi kualifikasi Moto3 Ceko diprediksi akan berjalan sangat panas. Dengan persaingan poin klasemen Rookie of the Year yang semakin ketat, mata dunia dan tentunya seluruh pecinta otomotif Indonesia akan tertuju pada perjuangan Veda Ega Pratama untuk mengibarkan merah putih di barisan terdepan sirkuit Brno. Sementara itu, kejutan yang dihadirkan Veda Ega Pratama di sirkuit Brno tidak hanya memantik pujian dari Valentino Rossi, tetapi juga sukses mengguncang salah satu tokoh paling berpengaruh di kelas ringan ini, Jorge Martinez Aspar,
pemilik sekaligus bos dari tim raksasa CFMOT Aspar Team, secara belak-belakan mengaku sangat terkejut dan sama sekali tidak mengekspektasikan hasil itu dari sang pembalap muda Indonesia hari ini. Pengakuan jujur dari sang bos tim juara bertahan ini menjadi bukti sahih bahwa performa Veda telah merusak semua prediksi di atas kertas dan memaksa tim-tim papan atas Eropa untuk mulai waspada penuh. Sebagai sosok yang melahirkan banyak juara dunia, Jorge Martinez Aspar dikenal memiliki insting yang sangat tajam dalam melihat bakat pembalap muda. Namun, untuk sesi praktis di Ceko hari ini, ia dengan kesatria mengakui bahwa timnya kecolongan dalam memetakan potensi ledakan performa dari Veda Ega Pratama. Saat ditemui oleh awak media di depan hospitality timnya, pria yang akrab disapa Aspar ini tidak bisa menyembunyikan rasa herannya sekaligus kekagumannya. Jika boleh jujur, kami sama sekali tidak mengekspektasikan Veda akan meraih hasil seperti itu hari ini, ujar Jorge Martinez Aspar. Ia menambahkan bahwa fokus timnya awalnya tertuju pada pembalap-pembalap Eropa dan Amerika yang sudah lebih kenyang pengalaman di sirkuit ini. Brno bukan tempat yang ramah untuk pembalap baru Asia yang minim jam terbang di sini. Apa yang dilakukan Veda hari ini benar-benar di luar kalkulasi kami. Dia menghancurkan prediksi banyak orang. Lanjutnya sembari geleng-geleng kepala. Melihat Veda sukses mengamankan tiket Q2 dengan status penantang serius untuk front row, Jorge Martinez Aspar menegaskan bahwa timnya tidak akan tinggal diam esok hari. Pengakuan terkejutnya hari ini langsung berubah menjadi alarm kewaspadaan bagi para pembalapnya. Hasil hari ini mengubah segalanya. Veda telah membuktikan bahwa dia memiliki kecepatan untuk memperebutkan posisi start terdepan. Saya sudah meminta para pembalap saya untuk menganalisis gaya balapnya di sektor terakhir, karena di sanalah dia membuat perbedaan besar, tegas Aspar. Pernyataan dari bos Aspar Team ini semakin membakar tensi jelang sesi kualifikasi. Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekedar pembalap pelengkap dari Asia. Dia telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang membuat tim-tim raksasa Eropa merinding dan harus memutar otak demi membendung laju impresif sang wonderkid Indonesia di kualifikasi Moto3 Ceko esok hari. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan namun juga harapan admin, melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Hiroshi Aoyama beri pesan penting untuk Veda Ega Pratama jelang Moto3 Republik Ceko 2026. Mampukah pembalap Indonesia kembali bersinar? Harapan besar kembali mengiringi langkah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang akan tampil dalam seri Moto3 Republik Ceko 2026. Setelah menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan dalam beberapa balapan terakhir, kini tantangan baru sudah menanti di sirkuit Automotodrome Brno, salah satu lintasan legendaris yang memiliki karakter unik dan tidak mudah ditaklukkan. Jelang dimulainya rangkaian Moto3 Republik Ceko 2026, manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, memberikan perhatian khusus kepada Veda Ega Pratama. Menurutnya, hal terpenting yang harus segera dilakukan pembalap muda Indonesia tersebut adalah memahami dan beradaptasi dengan karakter sirkuit secepat mungkin. Moto3 Republik Ceko sendiri akan mulai bergulir dengan sesi latihan bebas dan praktis pada Jumat, 19 Juni 2026. Setelah itu, para pembalap akan menjalani berbagai sesi penting sebelum akhirnya melakoni balapan utama yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 21 Juni 2026. Bagi Veda, akhir pekan ini akan menjadi ujian yang sangat menarik. Pasalnya, setiap sirkuit baru selalu menghadirkan tantangan berbeda yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari seorang pembalap. Tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga bagaimana memahami setiap tikungan, titik pengereman, hingga perubahan elevasi yang ada di lintasan. Hiroshi Aoyama menegaskan bahwa sesi latihan akan menjadi momen yang sangat krusial bagi Veda. Ia berharap pembalap binaan Honda Tim Asia tersebut mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mempelajari lintasan secara maksimal. Menurut Aoyama, Automotodrome Brno merupakan salah satu sirkuit yang sangat menarik bagi para pembalap. Lintasan ini memiliki panjang lebih dari 5 km dengan karakteristik yang cukup menantang.
Ini adalah sirkuit yang sangat panjang dan indah, 5,4 km dengan banyak perubahan elevasi dan tata letak yang sangat mengalir. Permukaannya cukup halus, dan ini adalah trek di mana para pembalap benar-benar dapat menikmati balapan, kata Aoyama dalam keterangan resmi. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Brno bukan sekedar sirkuit biasa. Perubahan elevasi yang cukup banyak membuat para pembalap harus benar-benar memahami setiap bagian trek. Selain itu, tata letak lintasan yang mengalir juga menuntut ritme berkendara yang konsisten agar mampu mencatatkan waktu terbaik. Namun, tantangan yang akan dihadapi Veda tidak berhenti sampai di situ saja. Faktor cuaca juga diperkirakan akan memainkan peran penting sepanjang akhir pekan balapan. Musim panas yang sedang berlangsung di Eropa membuat temperatur diprediksi cukup tinggi. Kondisi tersebut tentu akan menguras energi para pembalap dan kru tim selama menjalani berbagai sesi di lintasan. Aoyama pun mengingatkan bahwa kondisi fisik akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan di Brno. Kondisi diperkirakan akan panas. Ini akan menjadi akhir pekan yang menuntut fisik bagi semua orang, katanya. Cuaca panas memang seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam balapan motor. Selain harus menjaga fokus selama berada di atas motor, para pembalap juga dituntut memiliki stamina prima agar tetap mampu tampil kompetitif hingga lap terakhir. Karena itulah proses adaptasi Veda tidak hanya berkaitan dengan karakter lintasan, tetapi juga bagaimana dirinya mampu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang ada. Ketahanan fisik, konsentrasi, dan kemampuan menjaga performa sepanjang sesi akan menjadi faktor yang sangat penting. Lebih lanjut, Aoyama kembali menegaskan bahwa target utama Veda adalah memahami lintasan baru tersebut secepat mungkin. Semakin cepat pembalap memahami trek, semakin besar pula peluang untuk membangun rasa percaya diri dari satu sesi ke sesi berikutnya. Ini akan menjadi sirkuit baru lagi. Jadi tujuan pertama adalah memahami tata letak secara cepat dan membangun percaya diri sesi demi sesi, tuturnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Honda Tim Asia tidak ingin terburu-buru menetapkan target yang terlalu tinggi. Sebaliknya, tim memilih fokus pada proses pengembangan yang berkelanjutan. Dengan memahami sirkuit secara bertahap, performa pembalap diharapkan akan meningkat secara alami hingga mencapai puncaknya saat balapan utama berlangsung. Pendekatan tersebut memang menjadi salah satu kunci penting dalam pembinaan pembalap muda. Pengalaman dan jam terbang terus dibangun sedikit demi sedikit agar mampu bersaing secara konsisten di level dunia. Di sisi lain, Honda Tim Asia juga terus melakukan evaluasi dari setiap seri yang telah dijalani. Tim tidak ingin berpuas diri dengan hasil yang sudah diperoleh sebelumnya dan selalu berupaya mencari area yang masih bisa ditingkatkan. Aoyama menegaskan bahwa target mereka adalah terus bergerak maju dari balapan ke balapan. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan performa dibandingkan balapan sebelumnya, bekerja secara konsisten di setiap sesi, dan tipe lebih kuat untuk balapan pada hari Minggu, kata Aoyama. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi gambaran mengenai filosofi yang diterapkan Honda Tim Asia sepanjang musim ini. Konsistensi menjadi fokus utama, karena hasil terbaik biasanya lahir dari kerja keras yang dilakukan secara berkelanjutan di setiap sesi. Kini perhatian para pecinta balap motor Indonesia tentu tertuju kepada Veda Ega Pratama. Mampukah pembalap muda kebanggaan tanah air itu beradaptasi cepat dengan karakter Automotodrome Brno? Bisakah ia menjawab tantangan cuaca panas dan menunjukkan peningkatan performa seperti yang diharapkan tim? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Veda Ega Pratama mampu tampil kompetitif dan meraih hasil positif di sirkuit Automotodrome Brno? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar.